Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmatnya sehingga kami dapat melakukan presentasi pada hari ini. Nah, sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma, Ibu Eka Kadirin Rantibe, Eskom Emkom, atas bimbingannya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir kami. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Bustan, dan ada Siti Nur Aisyah dan Anisha Eka Pratiwi. Nah, sebelum itu, saya persilahkan kepada Anisha Eka Pratiwi untuk mempresentasikan hasil dari laporan kelompok kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun judul laporan akhir yang kami ambil itu implementasi algoritma brute force dalam pencocokan string pada aplikasi perpustakaan digital. Adapun abstraknya, buku adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk kepentingan pembelajaran dan pencarian informasi. Aplikasi perpustakaan digital berbasis web memberikan solusi untuk memudahkan pengguna untuk mencari informasi buku berdasarkan judul ataupun penulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi perpustakaan digital yang mengimplementasikan algoritma brute force untuk pencocokan string. Algoritma brute force dipilih karena kesederhanaannya dan kemampuannya dalam pencocokan string yang efisien, memungkinkan pengguna memasukkan judul buku atau nama penulis meskipun terdapat kesulitan dalam pengetikan. Metode yang digunakan melibatkan pembagian teks dan kata kunci menjadi karakter individu yang kemudian dibandingkan satu per satu hingga ditemukan kecocokan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini efektif dalam membantu pengguna menemukan informasi buku dengan cepat dan akurat. Pengujian dengan berbagai skenario pencarian berdasarkan judul, penulis, penerbit, dan ringkasan memberikan hasil yang memuaskan dan efisiensi aplikasi dalam memfasilitasi pencarian informasi di perpustakaan digital. Adapun pendahuluannya, buku merupakan salah satu pokok bagi manusia dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dapat mempermudah dalam pencarian informasi. Dengan adanya buku tidak hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi sebagai sumber media untuk pengembangan cara berpikir secara kritis dan analitis. Di era digital seperti ini, aplikasi perpustakaan digital menjadi solusi modern untuk mengakses koleksi buku secara efisien yang tidak hanya berisi informasi judul dan penulis, tetapi juga mencakup informasi penting lainnya. Dalam perkembangan teknologi membawa kemudahan dalam mengakses informasi, tetapi tantangan terus muncul dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya digital ini untuk kepentingan masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan pengembangan aplikasi perpustakaan yang digital yang tidak hanya responsif dan user friendly, tetapi juga mengimplementasikan algoritma untuk meningkatkan keakuratan dan kecepatan pencarian informasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi algoritma brute force yang terkenal karena kesederhanaannya dalam pencocokan string. Dalam aplikasi perpustakaan digital, algoritma ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian yang efektif, meskipun dengan kata kunci yang tidak tepat. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan aplikasi yang tidak hanya efektif dalam membantu pengguna menemukan informasi buku dengan cepat dan tepat, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi tantangan dalam mengelola informasi, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada pengembangan teknologi dalam mendukung kebutuhan literasi dan pembelajaran di era digital. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi pustaka. Nah, di sini ada algoritma brute force yang dimana sebuah pendekatan yang langsung untuk memecahkan masalah dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung dengan cara yang jelas. Di dalam pencocokan string terdapat istilah teks dan pattern. Teks merupakan kata yang dicari dan dicocokkan dengan pattern, sedangkan pattern merupakan kata yang diinputkan untuk dicocokkan. Brute force merupakan algoritma pencarian string termudah. Langkah-langkah yang dilakukan algoritma ini sangat mencocokkan string adalah yang pertama, algoritma brute force mulai mencocokkan pattern dari awal teks. Yang kedua, dari kiri ke kanan,
algoritma ini akan mencocokkan karakter per karakter pattern pada teks yang bersesuaian sampai salah satu kondisi berikut terpenuhi, yaitu karakter di pattern dan di teks yang dibandingkan tidak cocok. Kedua, semua karakter di pattern cocok. Kemudian algoritma akan memberitahukan penemuan di posisi ini. Lalu, yang ketiga, algoritma kemudian terus menggeser pattern sebesar satu ke kanan dan mengulangi langkah kedua sampai pattern berada di ujung teks. Algoritma brute force juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari algoritma ini yaitu pertama, algoritma brute force dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian masalah besar. Kedua, algoritma brute force sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, algoritma brute force menghasilkan algoritma yang layak beberapa masalah penting seperti pencarian, pengurutan, pencocokan string, atau perkalian matriks. Dan adapun string dan ada algoritma brute force menghasilkan baku untuk tugas-tugas komputasi, penjumlahan, perkalian buah bilangan, menentukan elemen minimum atau maksimum di dalam tabel. Sedangkan kelemahan dari algoritma ini, yaitu algoritma ini jarang menghasilkan algoritma yang manjur. Terus, beberapa algoritma ini lambat sehingga tidak dapat diterima dan tidak sekonstruktif atau sekreatif teknik pemecahan masalah lainnya. Adapun string matching yang dimana biasa disebut dengan metode pencocokan string pada teks dan pattern. Teks merupakan sebuah string dengan panjangnya n. Pattern merupakan sebuah string yang memiliki panjang m karakter. M lebih kecil dari n yang merupakan pencarian pada teks. Implementasi pada string matching yaitu metode dalam pencocokan string seperti pada web browser yang kunci memasukkan pada mesin pencarian pada Google atau Yahoo. String matching merupakan alur pencarian tiap kemunculan sebuah query yang kemudian akan diarahkan ke pattern sebagai string yang lebih panjang. Rumus dari string matching sebagai berikut. X sama dengan X 0 sampai M sampai 1. Y sama dengan Y 0 sampai N. Keterangan X pattern, Y teks, M panjang pattern, dan N panjang teks. Oke, baik, untuk bagian metodenya akan dijelaskan oleh Siti Nur Aisyah. Saya persilahkan. Baik, di sini terdapat metode di mana pada metode itu terdapat pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan manual dengan cara mencari judul-judul buku dari beberapa perpustakaan digital. Kemudian terdapat tabel judul buku. Nah, di sini terdapat tabel buku di mana pada tabel buku tersebut terdapat judul buku, penulis, penerbit, dan ringkasan. Di sini terdapat buku pemrograman web, penulisnya yaitu Priyanto Hidayatullah, penerbitnya Bandung Informatika 2017. Ringkasan buku ini membahas tentang pemrograman berbasis web. Kemudian di sini terdapat buku dengan judul pemrograman web dengan HTML, penulisnya itu Beta Sidik, penerbit Bandung Informatika 2014. Deskripsi buku ini membahas tentang pemrograman web dengan HTML. Kemudian di sini terdapat buku 100 kasus pemrograman Visual C. Penulisnya yaitu Sianipar RH DR Eng. Kemudian penerbitnya itu Yogyakarta Andi 2017. Deskripsi buku ini membahas tentang pemrograman Visual C. Kemudian terdapat buku dengan judul Ensiklopedia Anak Cerdas Olahraga. Penulisnya yaitu Manson Geraldine atau pengarang Erland
Erlen Alexander atau ilustrator, Isma Sukoto sebagai pengalih bahasa, Aprilia Wirahma sebagai penyunting. Adapun penerbitnya Buana Ilmu Komputer. Adapun deskripsi buku ini menjelaskan tentang olahraga zaman kuno, jenis pertandingan olahraga dan juara dunia yang berhasil mencatat sejarah dunia. Kemudian terdapat buku algoritma dan struktur data. Penulisnya D.J. Smith, penerbitnya Jakarta Gramedia 2018. Adapun deskripsi bukunya, buku ini mengajarkan tentang algoritma dan struktur data dengan contoh-contoh nyata. Kemudian terdapat buku dengan judul Pemrograman Java. Adapun penulisnya itu John Doe. Adapun penerbitnya Jakarta Erlangga 2019. Deskripsi buku ini mengajarkan dasar-dasar pemrograman Java. Kemudian terdapat buku Artificial Intelligence, penulisnya itu Stuart Russell, penerbitnya Prentice Hall 2020. Deskripsi buku ini adalah pengantar komprehensif untuk kecerdasan buatan. Kemudian terdapat buku Machine Learning, penulisnya itu Tom M. Mitchell, penerbitnya MC Grow-Hill 2021. Adapun deskripsi buku ini memberikan panduan lengkap tentang pembelajaran mesin. Kemudian terdapat buku dengan judul Pemrograman Python, penulisnya Guido van Rossum. Adapun penerbitnya O'Reilly Media 2022. Deskripsi buku ini adalah pengantar praktis untuk pemrograman Python. Kemudian terdapat buku dengan judul Pengantar Jaringan Komputer, penulisnya Andrew S. Tannenbaum. Penerbitnya Person 2023. Adapun deskripsi buku ini menjelaskan dasar-dasar jaringan komputer. Kemudian terdapat buku dengan judul Data Science from Scratch, penulisnya Joel Bruce, penerbitnya O'Reilly Media 2019. Deskripsi buku ini memberikan pengantar untuk ilmu data dengan Python. Kemudian terdapat buku dengan judul Deep Learning dengan penulis Ian Goodfellow, dengan penerbitnya Mid Press 2016. Deskripsi buku ini adalah pengantar komprehensif untuk Deep Learning. Kemudian terdapat buku dengan judul Clean Code, penerbitnya Robert C. Martin, penerbit Prentice Hall 2018. Deskripsi buku ini mengajarkan tentang prinsip-prinsip penulis kode yang bersih. Kemudian terdapat buku dengan judul Introduction to Algorithm dengan penulis Thomas H. Corman, penerbit Mid Press 2019. Deskripsi buku ini memberikan panduan lengkap untuk algoritma. Kemudian terdapat buku dengan judul The Pragmatic Programmer, penulisnya Andrew Han, dengan penerbitnya itu Edition Wesley 1999. Deskripsi buku ini memberikan panduan praktis untuk pemrograman. Kemudian di sini terdapat pseudocode, di mana pertama itu definisi classbook. Pada classbook ini terdapat atribut title, author, publisher, summary. Kemudian terdapat fungsi konstruktor, di mana fungsi konstruktor ini terdapat yaitu mendefinisikan title, author, publisher, summary. Kemudian menginisialisasi atribut dengan argumen dan nilai argumen.
Kemudian mendefinisikan kelas library di mana pada kelas library itu terdapat atribut books, function constructor. Kemudian di dalam function constructor itu menginisialisasi books ke dalam array list. Kemudian menambahkan objek book ke books. Kemudian terdapat function addBook, di mana function addBook ini terdapat di mana pada function addBook ini menambahkan buku ke books. Kemudian terdapat function search books. Pada function search book ini, di dalam function search book ini menginisialisasi result ke array list. Kemudian mengubah kunci ke lowercase atau huruf kecil. Kemudian for each book in books, di mana di sini pengeksekusiannya, di mana di dalam for each book in book ini terdapat perulangan if brute force search book dot lowercase dot keyword, di mana di sini jadi kata kuncinya itu dicari di titelnya. Kemudian kalau jika tidak ditemukan, maka dicari lagi di autornya, kemudian di publisher, summary, kemudian hasilnya itu dimasukkan di result. Kemudian terdapat function display books. Jika tidak ada buku yang ditemukan atau tidak ada kata kunci yang sama, maka yang ditampilkan itu tidak ada buku yang ditemukan. Namun ketika ada maka yang di print itu nomor buku dan menampilkan buku. Kemudian di sini terdapat function display book, di mana function ini atau fungsi ini menampilkan detail buku, yaitu title, author, publisher, dan summary. Kemudian terdapat function brute force search, di mana pada fungsi ini sistem akan melakukan pencarian berdasarkan kata kunci di dalam teks. Jika hasilnya sesuai, maka return true. Namun jika hasilnya tidak sesuai, maka return false. Kemudian di sini terdapat function main, di mana pada function main ini mendefinisikan fungsi main sebagai titik masuk utama program. Kemudian inisialisasi library initialize library as an instance of library, yaitu membuat instance dari kelas library dan menyimpan dalam variabel library. Kemudian output list of all books itu menampilkan teks list all book ke konsol. Nah, kemudian kalau library.displaybooks, library.books, yaitu memanggil metode books pada objek library untuk menampilkan semua buku yang ada di perpustakaan. Kemudian output enter keyword to search for book, yaitu menampilkan teks enter keyword to search for book ke konsol. Kemudian read keyword from user input, yaitu membaca input kata kunci dari pengguna. Kemudian initialize search result as the result of library.search book at keyword.
yaitu memanggil metode searchbook pada objek library dengan kata kunci yang diberikan dan menyimpan hasil pencarian dalam variabel search result. Kemudian output search result and number of book found, yaitu menampilkan hasil pencarian dan jumlah buku yang ditemukan. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Adapun yaitu analisis hasil. Nah, di sini kami akan menganalisis dari teks ensiklopedia anak dan patternnya yaitu anak. Nah, di sini ada teks ensiklopedia anak dengan pattern anak. Untuk percobaan pertama di mana teks dengan huruf E dan pattern dengan huruf A, kita lihat di sini tidak ada kecocokan, maka kita akan geser ke kanan. Nah, untuk percobaan kedua lagi, kita lihat lagi pada teks dengan huruf N dengan pattern A, kita lakukan kecocokan dan ternyata belum ada kecocokan, jadi kita geser lagi ke kanan. Lalu percobaan ketiga pada teks dengan huruf S dan lalu pattern dengan huruf A, kita lakukan kecocokan, ternyata belum ada kecocokan, jadi kita melakukan lagi percobaan keempat. Nah, percobaan keempat kita lihat di sini dengan teks I dan pattern A, belum ada kecocokan, kita lakukan lagi untuk percobaan kelima. Nah, kita lakukan percobaan kelima dengan teksnya itu huruf K dan patternnya A, belum ada kecocokan. Baik, untuk percobaan keenam dengan teks huruf L lalu patternnya A, belum ada kecocokan, jadi kita geser lagi dan kita lakukan percobaan ketujuh. Nah, dengan percobaan ketujuh ini ada teks dengan huruf O dengan pattern huruf A, belum ada kecocokan, jadi kita geser lagi ke kanan. Kita lakukan lagi percobaan ke-8. Nah, dengan teksnya itu huruf P, lalu patternnya A, ternyata masih belum ada kecocokan, jadi kita geser lagi ke kanan. Nah, untuk percobaan ke-9, dengan huruf E, lalu patternnya A, belum ada kecocokan, jadi kita geser lagi. Kita lakukan lagi ke percobaan ke-10. Dengan teksnya itu D, lalu patternnya A, belum ada kecocokan, jadi kita lakukan lagi kecocokan ke-11. Nah, dengan teksnya huruf I, lalu patternnya A, masih belum ada kecocokan. Selanjutnya kita lakukan lagi percobaan ke-12 dengan teksnya itu A, lalu patternnya itu huruf A, masih belum ada kecocokan karena teks selanjutnya itu dengan huruf yang berbeda. Jadi kita lakukan lagi percobaan ke-13. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada kecocokan dengan teks A, anak, lalu patternnya anak. Nah, dapat disimpulkan dalam pencocokan string dengan teks ensiklopedia anak dan pattern anak yang dimulai dari pencocokan sebelah kiri sampai ke kanan membutuhkan 13 kali percobaan. Nah, untuk hasil implementasinya akan dijelaskan oleh Anisha Eka Pratiwi. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang hasil implementasinya. Di sini kita mencoba dengan kata kunci learning dan buku output yang keluar itu ada 2 buku dengan judul machine learning dan deep learning. Dengan waktu eksekusi itu 622,8 mikrodetik dan jumlah buku yang sesuai itu ada 2. Yang kedua kita pakai kata kunci yang kedua itu intro. Buku yang muncul itu hanya 1 dengan judul Introduction to Algorithm. Dengan waktu eksekusi 4.850,7 mikrodetik. Jumlah buku yang muncul hanya 1.
kita menggunakan kata kunci yang ketiga itu POM. Jumlah buku yang sesuai itu ada 7 dengan judul pemrograman web, dengan HTML, 100 kasus pemrograman visual, pemrograman Java, machine learning, pemrograman Python, The Pragmatic Programmer, yang dimana waktu eksekusinya itu 885,3 detik dengan 7 buku yang sesuai. Kita menggunakan kata kunci yang keempat itu ada web. Jumlah buku yang sesuai ada 2 dengan judul pemrograman web dan pemrograman web dengan HTML dengan waktu eksekusi 610,801 mikrodetik dengan 2 jumlah buku yang sesuai. Kita menggunakan kata kunci yang kelima yaitu code. Buku yang muncul itu hanya 1 dengan judul clean code dengan waktu eksekusi 738,2 mikrodetik. Kata kunci yang ketujuh mesin. Eh, buku buku yang buku yang sesuai hanya 1 dengan judul machine learning dengan waktu eksekusi 730,999 mikrodetik. Kata kunci POM menunjukkan hasil pencarian paling beragam dengan cakupan luas dalam topik pemrograman. Sedangkan kata kunci spesifik lainnya seperti intro, code, dan mesin menghasilkan buku yang lebih terbatas dan fokus. Waktu pencarian juga menunjukkan variasi yang menarik, di mana beberapa topik memerlukan lebih banyak waktu untuk pencarian dibandingkan yang lain. Eh, Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk demo kodenya akan dijelaskan oleh Siti Nur Aisyah. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjalankan program yang telah kami buat. Nah, di sini pada saat pertama kali dijalankan, maka yang tampil itu adalah daftar buku di mana terdapat judul, penulis, penerbit, dan ringkasan. Kemudian sistem menampilkan masukan kata kunci untuk mencari buku. Kemudian pengguna diharapkan untuk menampilkan kata kunci yang ingin dimasukkan. Misalnya kata kunci yang ingin dimasukkan itu adalah kode. Nah, jumlah buku yang ditemukan itu 1. Waktu pencariannya itu 829,9 mikrodetik. Hasil pencarian untuk kata kunci kode itu yaitu bukunya dengan judul Clean Code, penulis Robert C. Martin, penerbit Prentice Hall 2008. Ringkasan, buku ini mengajarkan tentang prinsip-prinsip menulis kode yang bersih. Misalnya, kita coba lagi. Misalnya, kata kunci yang ingin kita masukkan itu adalah panduan. Jadi, buku yang ditemukan itu ada 3. Waktu pencarian itu itu 824,3 mikrodetik. Adapun bukunya yaitu dengan judul Machine Learning, penulis Tom M. Michel, penerbit MC Grow-Hill 2021. Ringkasan, buku ini memberikan panduan lengkap tentang pembelajaran mesin. Kemudian buku kedua yaitu dengan judul Introduction to Algorithms dengan penulis Thomas H. Corman, penerbit Mid Press 2009. Ringkasan, buku ini memberikan panduan lengkap untuk algoritma. Kemudian buku ketiga yaitu judul The Pragmatic Programmer, penulis Andrew Han, penerbit Edition Wesley 1999. Ringkasan, buku ini memberikan panduan praktis untuk pemrograman. Nah, jadi buku yang tadi itu
kata kuncinya itu ditemukan pada bagian ringkasan, yaitu buku ini memberikan panduan lengkap tentang pembelajaran mesin. Kemudian pada buku kedua, yaitu ringkasannya berisikan buku ini memberikan panduan lengkap untuk algoritma, dan buku ketiga yaitu dengan ringkasan buku ini memberikan panduan praktis untuk pemrograman. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, adapun kesimpulan dari laporan akhir kami yaitu penelitian ini berhasil mengimplementasikan algoritma brute force untuk pencocokan string pada perpustakaan digital. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa algoritma brute force mampu melakukan pencarian string dengan efektif dan efisien meskipun terdapat kesalahan pengetikan oleh pengguna. Kompleksitas waktu yang digunakan dalam mencari buku berdasarkan kata kunci adalah ON, di mana N adalah jumlah buku yang ada di daftar buku. Program memberikan respon yang cepat karena menggunakan metode pencarian linear atau brute force dengan kompleksitas waktu ON, di mana N adalah jumlah buku dalam perpustakaan. Ini berarti waktu pencarian akan meningkat sejalan dengan penambahan buku dalam daftar. Jumlah buku yang berhasil ditemukan sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan bergantung pada seberapa banyak buku dan koleksi yang memenuhi syarat pencarian. Implementasi algoritma brute force dalam pencocokan string terbukti sederhana namun efektif, mendukung kebutuhan pengguna dan mencari informasi dengan kecepatan atau ketepatan yang tinggi. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengumpulan data, baik dari institusi perpustakaan maupun responden yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang diperlukan. Terakhir, kami berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat selama proses penelitian ini berlangsung. Tanpa dukungan dan kontribusi dari semua pihak yang disebutkan di atas, penelitian dan penulis jurnal ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah berperan serta dalam penyelesaian jurnal ini. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.